Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan melanjutkan dengan proses manufaktur. Nah, sebelum kita masuk ke proses manufaktur, kalian harus memastikan bahwa pada bulan Januari yang diakhiri dengan pertanyaan kuis kemarin, itu harus dipastikan sudah betul semua. Baru kalian melanjutkan ke manufaktur proses produksi. Oke. Nah, di sini untuk proses produksi ini sama seperti bagian yang ada di halaman paling pertama, yaitu ada standar proses biaya produksi. Jadi kita menentukan standar biaya produksinya di setiap bahan baku, bahan penolong, dan biaya BTKL dan BOP yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian kita juga harus membutuhkan formula produksi. Apa itu formula produksi? Jadi formula produksi itu adalah komposisi atau misalkan kalian akan membuat bed cover itu membutuhkan apa aja bahan-bahannya, bahan baku, bahan penolong, BTKL, BOP-nya itu apa saja. Itu adalah di formula produksi. Nah, keduanya ini dinamakan dengan mohon maaf. Keduanya ini kita bisa menggunakan tahapan produksi. Nah, tahapan produksi itu seperti departemen. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari di akuntansi biaya, bahwa eh, ada beberapa departemen untuk satu siklus produksi. Misalkan, departemen pemotongan dulu, setelah dipotong baru dilanjutkan ke departemen penjahitan. Misalkan seperti itu. Nah, itu adalah tahapan produksi. Nah, tahapan produksi ini opsional tergantung dengan perusahaannya. Kalau memang tidak menggunakan departemen, maka kita juga tidak perlu menggunakan tahapan produksi. Cukup mengisikan standar biaya produksinya, baru juga kita isikan formula produksi. Nah, setelah itu kita lanjut ke rencana produksi. Nah, rencana produksi ini adalah kita membuat setting atau mengatur jadwal produksi dan rentang waktu produksinya itu dari saat misalkan dari 10 atau misalkan satu. Nah, untuk satu bed cover itu selesainya berapa lama. Nah, itu adalah rencana produksi. Jadi mulainya sampai berakhirnya itu kapan. Nah, itu rencana produksi. Kemudian kita lakukan ke perintah kerja. Nah, jika sudah ada rencana produksi, maka kita perintahkan untuk melakukan suatu produksi atau dengan eh, kita menggunakan fitur perintah kerja. Nah, pada saat kita memerintahkan, langkah selanjutnya adalah kita pengambilan bahan baku. Nah, karena suatu produksi itu kan tidak terlepas dari bahan baku, sehingga kita ambil bahan baku dan bahan penolong itu dari gudang. Kemudian setelah kita mempunyai bahan baku, kita proses. Nah, di dalam tahapan proses, kita pastinya juga membutuhkan biaya tenaga kerja langsung ya, dan BOP. Nah, nanti sesuai dengan rencana produksi, berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu atau berapa ya sesuai dengan settingan kalian. Nah, itu akan menjadi penyelesaian barang jadi. Nah, setelah jadi, maka nanti kita untuk penyelesaian barang jadi ini eh, untuk e online ini akan menjurnal persediaannya saja atau dengan kata lain menjurnal bahan baku dan bahan penolongnya. Nah, untuk alokasi biaya ini itu ada sendiri. Jadi nanti kalau penyelesaian barang jadi itu kan berarti jurnalnya persediaan barang jadi pada persediaan barang dalam proses. Karena waktu kita pengambilan bahan baku dari persediaan itu kan persediaan berkurang dimasukkan ke persediaan barang dalam proses. Nah, setelah sudah jadi barangnya, jadi bed cover, maka persediaan barang jadi pada persediaan barang dalam proses. Nah, itu untuk alokasi dari bahan baku, bahan penolong. Jadi tentang persediaannya. Nah, bagaimana dengan biaya tenaga kerja langsung dan BOP? Nah, itu kita harus menggunakan tahapan selanjutnya yaitu dengan fitur alokasi biaya produksi. Karena kalau misalkan kalian terjun ke UMKM langsung, nah itu kan biasanya biaya listrik, air, telepon itu gabung dengan
kantornya atau mungkin gabung dengan rumahnya. Nah, kita harus mengalokasikan, misalkan dari tagihan listrik itu berapa alokasinya, berapa persen untuk biaya produksinya. Nah, itu berarti kan dari ilmu yang sudah kalian pelajari, dari kalkulasi biaya atau lanjutannya ya akuntansi manajemen itu bisa kalian terapkan di accurate manufaktur ini. Oke, sekarang kita akan masuk di sebentar yang merah ini apa? Oh, ini untuk membantu ya. Jadi kalian bisa melihat, memonitor perintah kerja. Nanti bisa kelihatan berapa persen sudah terjadi, berapa persen untuk pengerjaan proses produksinya. Kita bisa lihat lagi kalau lupa, setelah kita jadwalkan, kita bisa lihat di jadwal produksi. Oke, nah untuk lebih mudah dipahami, mari kita praktik. Berarti kita langsung ke bulan Februari. Mana ini? Ya, untuk manufaktur proses produksi ini, nah ini pada bulan Februari 2023, PT Sukses Manufaktur memulai untuk memproduksi bed cover. Nah, ini saya namakan dengan bed cover Star. Sehingga perusahaan melakukan pembelian bahan baku, bahan penolong secara tunai. Nah, maka silakan kalian membuat akun baru dulu yang pertama. Jadi silakan buat akun berarti ke kalian ke buat akun dulu ke buku besar akun perkiraan. Yang pertama adalah persediaan. Kodenya ini bisa kalian copy ya biar cepat. Oke, kemudian kalian buat yang beban pokok penjualan. Oke, bagi yang suka ngetik, ya silahkan diketik. Kalau lebih cepatnya sih, menurut saya di copy. Oke, setelah itu, nah nomor dua adalah buatlah barang, yaitu bed cover star, diproduksi dengan harga, buatlah barang bed cover untuk yang diproduksi harga jualnya 550 pieces. Oke, berarti ini untuk akun pertanyaan sudah. Nah, sebelum kita mau buat barang, bed cover star, ini kan ada akun ini. Maka kita harus setting dulu. Yang pertama kita menyiapkan akun-akun yang sudah kita buat barusan itu untuk dimasukkan di pengaturan preferensi kemudian akun perkiraan. Supaya nanti waktu kita membuat yang nomor tiga ini, kita bisa setting. Nah, untuk memilih persediaan barang dalam proses, persediaan bahan baku, seperti itu, dan yang lainnya. Tapi kita harus manggil dulu. Kalau bahasa saya itu dipanggil dulu dari sini. Jadi kita sediakan dulu. Berarti kita butuh yang ini tadi yang kalian buat.
barusan, yaitu ada persediaan barang jadi, terus bahan baku, kemudian dalam proses, dan yang terakhir penolong. Oke, kemudian untuk beban pokok penjualan juga sama. Nah, di sini ya beban pokok penjualan berarti ada jahit, kemudian potongan kain, listrik pabrik, dan yang terakhir mesin produksi. Oke, nah kalau sudah disimpan, kemudian saya mau ngecek dulu ke manufaktur yang kemarin kita udah setting. Nah, jadi pekerjaan dalam proses akan dimasukkan ke persediaan ini ya, kita ganti. Sekarang kan kita sudah punya persediaan barang dalam proses. Jadi silakan kalian ke manufaktur, terus pekerjaan dalam prosesnya harus yang pekerjaan dalam persediaan barang dalam proses. Nanti kalau ada selisih antara biaya aktual dengan biaya standarnya, maka akan masuk di selisih nilai produksi. Lanjut, kemudian kemarin itu kan kita kalau sesuai yang di modulnya ini kan awalannya kita menggunakan tahapan proses. Nah, ini nanti saya centang dulu aja supaya kalian tahu tahapannya itu nanti letaknya ada di mana. Nah, untuk yang proses akhir bulan, di sini kalau kita centang alokasi biaya varians produksi ke produk, artinya, pada saat proses akhir bulan, kalau yang produksi sederhana atau perusahaan jasa dagang itu kan proses akhir bulannya ada biaya penyusutan dan biaya selisih kurs. Nah, kalau di manufaktur itu ada satu lagi, yaitu eh, biaya pabrik. Kalau nggak salah ya, jadi biaya pabrikas, pabrik ya. Nah, itu kalau bedanya apa dicentang sama enggak? Jadi kalau dicentang, maka jika ada selisih antara biaya aktual dan biaya standar, itu akan langsung masuk ke HPP-nya. Tapi kalau kita uncheck ini, maka nanti selisihnya akan terlihat berapa sih nominal selisihnya. Jadi nggak langsung secara otomatis dimasukkan ke harga pokok produksinya. Nah, ini kita akan baca proses akhir bulan otomatis mengalokasikan nilai varian atas perintah kerja ke produk hasilnya kembali. Catatan hanya dialokasikan untuk penyelesaian barang jadi di bulan yang sama dengan proses akhir bulan. Jadi artinya itu, jadi akan otomatis dialokasikan nilai variannya ke harga pokok produksinya. Nah, supaya nanti pas proses akhir bulan kalian bisa melihat berapa nilai selisihnya, maka sekarang kita nggak centang ini ya. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, kita lanjutkan untuk membuat bed cover star ini. Maka silakan kalian ke persediaan barang dan jasa. Kita buat namanya bed cover star. Ini bed cover premium maksud saya ini nanti. Oke, kemudian untuk kategori barangnya kita gunakan umum. Jenis barangnya adalah persediaan. Nah, karena ini adalah bukan bahan baku kan, ini kan nanti barang jadi atau barang dari kita proses produksi, maka kita centang yang diproduksi, yang ini. Sebentar, ini tampilannya terlalu besar. Oke, nah kemudian untuk satuannya adalah pieces. Oke, nah harganya berapa? Default harga jualnya ditulis yaitu 550.000 per pieces. Nah, dikenakan PPN karena dia PKP kan. Oke, kalau sudah disimpan. Oke, nomor 2 sudah. Selanjutnya nomor 3, pada tanggal 1 Februari 2023 memasukkan biaya standar produksi. Nah, sebelum kita memasukkan biaya standar produksi, kita harus buat dulu ini nama-nama barang. Makanya di sini infonya, buatlah bahan baku dan penolong pada daftar barang dan jasa. Kemudian khusus untuk mesin jahit ini, kalian buat untuk pembelian aset pada tanggal 1 Februari dengan pembelian secara tunai. Oke, kita buat dulu ke sorry, ke persediaan barang dan jasa ini kan ya sudah terbuka. Oke, kita buat dulu untuk ini masing-masing ini. Yang pertama adalah kain katun Tosca. Kategorinya adalah kita buat umum ya, persediaan.
Kemudian ini adalah bahan baku. Jadi sesuaikan kalau ini bahan baku dan bahan penolong boleh pakai dicek checklist bahan bakunya. Kemudian satuannya disesuaikan meter. Kalau belum ada berarti baru. Nah untuk harganya ini nggak perlu ya karena kita nggak jual. Kan ini kan harga belinya atau ini harga standarnya. Nah jadi kita cukup di umumnya aja. Dia kain katun Tosca umum bahan baku. Sudah. Nah, untuk ini karena dia PKP, maka kita nanti juga beli kepada PKP, sehingga nanti juga akan dikenakan PPN pada saat membeli. Oke, kemudian lanjut kita ke benang jahit Tosca umum. Ini keluar otomatis karena saya udah nyoba dulu. Jadi kalau kalian mungkin nggak akan langsung keluar namanya, jadi bisa diketik atau di copy. Oke, kemudian satuannya gulung. Untuk ini kita cukup isikan BPN-nya. Kita simpan. Oke, lanjut ke benang jahit putih. Untuk body logonya basis, Dacron, premium, umum semua ya kategorinya. Oke, satuannya Dacron, kilogram. Oke, kita simpan dengan data baru untuk kilogramnya. Kemudian kain katun motif A, kain katun motifnya meter. Oke, terus kita bikin kain motif motif B, ini kurang kata katun. Kain katun motif B, kemasan plastik, kemasan plastik satuannya pieces, kemudian kertas logo, ini juga umum. Oke, kemudian kertas logo itu lembar. Dan yang terakhir mesin jahit. Nah, mesin jahit itu kan bukan barang dan jasa, karena mesin jahit itu adalah aset tetap. Sehingga nanti untuk menambah khusus mesin jahit itu kita tambahkan dengan cara pembelian aset tetap. Oh iya, saya tadi ada yang lupa, karena kita harusnya langsung ke akun supaya nggak kerja dua kali. Oke, berarti kembali lagi ke kain katun Tosca ini, kain katun Tosca, terus ini. Kan kita sudah memanggil tadi ya di pengaturan preferensi akun.
untuk yang persediaan. Nah, sekarang kita masukkan persediaan kain katun itu kan bahan baku. Berarti dia diganti ke persediaan bahan baku. Nah, yang berhubungan kan kita itu membeli bahan baku, maka yang berhubungan adalah persediaan dan retur pembelian. Nah, jadi yang diganti di semua akun dari kain katun Tosca sampai dengan kertas logo dan keterangannya ini semua silahkan kalian ke akunnya. Nah, akunnya itu diganti. Kalau jenis persediaan adalah bahan baku, maka persediaan dan retur pembeliannya adalah bahan baku, persediaan bahan baku. Tapi yang bahan penolong, silahkan kalian linkkan untuk persediaan dan retur pembeliannya ke persediaan bahan penolong. Hmm. Nah, ini nggak bisa masuk ya, karena tadi belum saya setting untuk persediaan bahan baku. Oke, supaya bisa tersetting retur pembeliannya, maka untuk sementara disimpan dulu, di close, kembali ke pengaturan preferensi, kemudian ke akun perkiraan. Di sini. Nah, kita ke bawah ke retur pembelian. Nah, ini. Jadi kita panggil dulu atau kita sediakan dulu akunnya di akun perkiraan ini supaya waktu dipanggil itu ada di search-nya. Oke, berarti retur pembelian ini adalah persediaan bahan baku atau semuanya aja ya. Persediaan bahan penolong, terus proses. Tapi biasanya kalau dalam proses kan nggak ada ya retur, lebih ke barang jadi aja. Tapi untuk barang jadi juga enggak kan, karena kan retur pembelian. Retur pembelian kan barang jadi kita nggak beli, tapi kita membuat barang untuk menjadi barang jadi sehingga saya rasa cukup untuk persediaan bahan baku dan bahan penolong. Ya, kalau sudah kita bentar daripada nanti bolak-balik untuk bebannya sepertinya ini juga karena nanti kita akan masukkan yang di nomor 4 ini. Nanti akun ini itu juga letaknya ada di barang dan jasa, tapi dia untuk biaya produksi. Nah, akunnya juga harus dilingkan ke biaya jahit, biaya potong. Maka untuk supaya bisa dipanggil nantinya, kita harus masukkan dulu ya beban ke sini. Maka jahit, kemudian potong, terus mesin, dan yang terakhir listrik. Oke, yang listrik pabrik. Oke, kita cek dulu mana yang belum. Oke, kalau masalah penjualan tidak ada hubungannya dengan ini karena penjualan kan berarti dari barang jadi. Dan nantinya kalau kita jual ya pendapatannya masuk di penjualan. Kalau retur penjualan juga masuknya ke retur. Kalau ada diskon penjualan barang. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, kita kembali ke persediaan barang dan jasa untuk mengelingkan akunnya. Ya, tadi kain katun Toskanya kan belum selesai. Ini kita ke akun. Oke, persediaan bahan baku, returnya juga harus persediaan bahan baku. Jadi kalau ada retur, nanti mengurangi persediaan bahan baku. Ya udah simpan. Selanjutnya kalian ke benang jahit Tosca. Sebetulnya itu tadi pas kita buat baru ini itu bisa langsung juga akunnya. Tapi itu tadi harus ke pengaturan untuk ke akun perkiraan. Selanjutnya ini juga diganti bahan baku, retur juga bahan baku. Oke, simpan. Kemudian benang jahit putih, akun, retur,
simpan. Kemudian benang jahit hitam. Oke, kemudian bordir logo. Kemudian drakon. Kok drakon? Dakron. Ini masih di bahan baku ya. Oke, kemudian kain katun. Ini yang terakhir dari perbedaan bahan baku. Di kain kain katun motif B. Oke, kita simpan. Nah, untuk kemasan plastik, kertas logo, dan keterangan itu masuk di bahan penolong. Plastik. Nah, ini berarti kita penolong. Oke, kemudian returnya juga penolong. Oke, terus yang terakhir dari bahan penolong, kertas logo. Ini nanti penolong, ini juga. Oke, nah selanjutnya sudah selesai ya. Nah, mesin jahitnya kita lewati dulu. Nanti akan kita beli untuk menambah aset tetap supaya bisa memproduksi. Kita lanjut dulu ke ini, tarif nomor 4. Memasukkan biaya standar bahan baku, penolong, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, ini atau saya rubah dulu. Jadi kita buat dulu ininya untuk BTKL-nya. Kita buat dulu sebelum kita membuat biaya standar. Kita tambah ya, tambah untuk nama biaya jahit bed cover. Nah, kategori barangnya ini umum. Untuk jenis barangnya kan dia bukan persediaan, dia kan adalah BTKL ya, atau biaya tenaga kerja langsung. Nah, kalian masukkan ke biaya produksi. Satuannya pieces. Oke, kemudian ini pembelian nggak usah, nggak ada PPN-nya. Nah, ini kita ganti. Dia kan bebannya bukan beban operasional lainnya, tapi biaya jahit. Nih, udah simpan. Terus kalian bikin baru lagi untuk biaya potong bed cover. Kategorinya umum. Jenis barangnya adalah biaya produksi. Satuannya juga basis. Selanjutnya ke akun langsung kita ganti dengan biaya potong kain. Itu sudah simpan. Selanjutnya kita bikin baru lagi yaitu biaya perawatan mesin produksi. Kategorinya umum.
Persediaannya diganti biaya produksi. Oke, selanjutnya kita ke akun, maka kita misalkan produksi. Ya, biaya perawatan mesin produksi kebetulan sama namanya. Dan yang terakhir untuk BOP yaitu biaya listrik produksi. Ini umum, persediaannya biaya produksi, akunnya adalah listrik. Oke, biaya listrik pabrik. Oke, kalau sudah simpan. Oke, nah kenapa biaya-biaya tadi bisa muncul di akun? Karena tadi kita udah setting pengaturan preferensi, kemudian di akun perkiraan ini. Tadi kita udah memasukkan beban di sini. Sehingga pada saat kita memasukkan barang dan jasa, itu waktu setting akunnya sudah ada. Oke, ini saya hapus dulu biar semua keluar. Ini ya, jadi diingat-ingat barang dan jasa itu untuk proses produksi atau manufaktur adalah persediaan yaitu bisa bahan baku dan penolong serta biaya tenaga kerja langsung dan BOP. Khusus untuk biaya tenaga kerja langsung dan BOP itu menggunakan biaya produksi bukan persediaan untuk apanya? Untuk ini jenis barangnya. Oke. Tapi kalau untuk persediaan maka di checklist bahan baku. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti kita sudah punya kan? Maka sekarang kita akan melakukan hmm, biaya tarif biaya standar. Oke, caranya kita, oh sebelum ke tarif biaya standar untuk persediaan dan PTKL dan BOP, kita beli dulu ya mesin jahitnya supaya nggak kelupaan. Berarti kita ke pembelian, kemudian faktur pembelian. Oke, kita namanya pakai pemasok umum saja pada tanggal berapa? Ini tanggal 1 Februari 2023. Ini pembelian aset. Nama asetnya adalah mesin jahit sebanyak dua. Harganya 10 juta per buah ya. Kemudian nggak ada diskon. Karena di sini nggak ada keterangan PPN, maka uncheck lanjut. Kemudian ke info, isikan nomor fakturnya, lanjutannya kemarin ya, HT002, tanggal pengirimannya langsung dikirimkan karena kita asumsikan pembelian secara tunai. Jadi tanggal 1 Februari 2023, ini juga bisa misalkan mobil pickup. Oke, kemudian tidak ada beban lain-lain, maka langsung kita proses pembayaran. Oke, kita akan membayarkan menggunakan UOB. Jadi di soalnya ini nggak ada ya. UOB, nilai pembayarnya karena pembelian secara tunai, maka semuanya yaitu sudah 20 juta, kita bisa menggunakan tunai. Kemudian tanggal bayarnya berarti tanggal 1 Februari 2023. Ya, kalau udah kita simpan. Oke. Nah, seingat kemarin kalau kita beli barang, maaf, beli aset tetap supaya dia masuk ke daftar aset yang kita miliki, maka kita ke aset tetap, kemudian kita ke daftar, kita buka draftnya. Oke, kita beli mesin jahit pada tanggal 1 Februari dengan dipakainya juga tanggal 1 Februari. Dia metodenya garis lurus, akun asetnya berarti kan peralatan. Ini juga akumulasinya akumulasi peralatan. Kemudian beban penyusutannya juga beban penyusutan peralatan. Umur asetnya, beli dua ya, umurnya adalah 10 tahun. Nih, tanpa nilai sisa. Terus kategorinya adalah peralatan. Oke, kalau sudah disimpan. Oke, jadi sudah ada di draft.
Selanjutnya kita ke tarif biaya standar untuk keduanya ini. Oke, berarti kita ke manufaktur. Terus ini, yang pertama, step pertama adalah membuat standar biaya produksi. Mulai berlaku tanggal 1 Februari 2023. Nah, ini daftar barang dan jasa, misalkan. Bisa nggak? Oke, nggak usah ya. Jadi berarti pilih. Oke, jadi mulai berlaku 1 Februari 2023, pilih. Ini semua ya, kedua tabel ini kalian input. Kain katun, Tosca. Untuk harga standarnya adalah 36.000 per meter. Kemudian yang kedua, benang jahit. Benang jahit Tosca. Harga standarnya 15.000 per gulung. Kemudian benang jahit putih. Benang jahit putih ini 15.000 per gulung. Kemudian hitam, benang jahit hitam 15.000 juga per gulung. Kemudian bordir logo itu 2.000 per pieces. Selanjutnya dakron. Oke, kok dakron. Oke, dakron premiumnya 30.000 per kilo. Selanjutnya kain motif A. Kain motif A 40.000 per meter. Kurang nol. 40.000 per meter. Kain motif B. Salah, kain katun. Kain motif B. Kemudian kain motif B 40.000 juga per pieces. Oh, salah ini berarti saya. Nah, kalau misalkan kayak gini kan salah. Harusnya kan kain motif B itu kan satuannya meter. Oke, cara gantinya gimana? Ini lebih baik nggak dilanjut tapi dihapus. Nah, ini dibiarkan dulu. Kita ke persediaan barang dan jasa. Terus ke daftar. Kita cari tadi kain katun motif B. Ini, nah kita ganti. Nah itu, jadi kita harus teliti. Meter, ya udah simpan. Kata si luar unit jenis yang digunakan dalam bahan. Atau ini saya hapus dulu. Hmm, ini kan belum dilakukan apapun ya, harusnya bisa. Coba sekali lagi. Hmm, kok dihapus? Ini berarti saya tambahkan lagi kain katun motif B, kuning.
Persediaan bahan baku, satuannya meter, akunnya untuk, ya motif B, berarti dia masih bahan baku. Oke, returnya juga bahan baku. Kemudian kembali ke manufaktur standar biaya produksi. Wah, menginput lagi. Nomor satu, singkat, 2023. Pilih Tosca, biar urut, biar sama. Yang kartun Tosca harganya 36.000 per meter. Benang jahit Tosca 15.000 per gulung. Benang jahit putih 15.000 per gulung. Benang jahit hitam 15.000 per gulung. Bordir logo 2.000 per pieces. Dakron 30.000 per kilo. Nih ya, kemudian kain motif A, yang satu motif A 40.000 per meter. Motif ini 40.000 per meter. Plastik kemasan plastik 1.000 per pieces. Kertas logo lembar 500 per lembar. Terakhir mesin jahit. Nah, untuk mesin jahit kita nggak perlu masukkan ke sini ya, karena mesin jahit itu nggak, kan dia bukan produksi ya, dia alat alat yang kita butuhkan untuk memproduksi. Nah, berarti kita lanjutkan ke tabel selanjutnya ini, yaitu ini biaya jahit. Biaya jahit, biaya jahit bed cover 50.000 per pieces. Kemudian potong, biaya potong bed cover 15.000 per pieces. Mesin, perawatan mesin 200. Kemudian produksi, biaya listrik produksi 150. Oke, ini nggak ada satuannya, lupa. Oke, atau ini saya hapus, ini juga saya hapus. Coba dengan cara yang lain, apakah ini juga sama seperti tadi, nggak bisa ditambahkan. Biaya perawatan mesin, ini satuannya basis, simpan. Alhamdulillah bisa. Terus produksi. Ini ya, biaya listrik produksi per pieces. Oke, simpan. Mungkin tadi kalau misalkan salah satuan, atau kalau kita udah ngisi ini kan panjang ya, terus ini kan akhirnya saya close. Nah, atau mungkin aja karena memang nggak bisa diganti, lebih baik langsung dihapus aja ya. Jadi misalkan tadi kan ini misalkan yang salah, ini langsung dihapus, terus bikin baru tanpa kita close ini. Jadi, coba aja kayak gitu. Tapi sih harapan saya kalian lebih teliti. Jadi nggak ada hmm, apa nggak ada acara untuk menghapus atau mengedit.
Oke, berarti ini sudah semua ya sampai biaya listrik. Nah, tadi kan saya hapus. Berarti saya tambahkan dulu mesin itu 200 per pieces. Kemudian listrik 150 per pieces. Nah, ini sudah semua untuk satuannya sudah sama. Yang ini dengan modulnya sampai terakhir di biaya listrik produksi ini. Oke, kalau sudah, sebelum kita simpan, kita ke info supaya memudahkan. Nanti kalau misalkan proses produksinya banyak, misalkan kita nggak buat bed cover aja, misalkan juga bikin yang lain. Nah, supaya membedakan untuk biaya standarnya, kita juga bisa ngasih tahu di sini adalah biaya standar bed cover. Nah, oke, udah simpan. Nah, nanti kan pasti akan banyak ya, kalau macam-macam produk yang akan kita produksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Nah, pada tanggal 1 Februari, melakukan pembelian kepada pemasok umum, barang dimasukkan di gudang A menggunakan mobil pick up, dan pembelian secara tunai dengan metode pembayaran transfer menggunakan UOB IDR dengan nomor faktur ini. Yang kita beli ini semua. Ya, kita kan beli bahan baku dan bahan penolong. Maka dari standar biaya produksi tadi sudah kita ke pembelian langsung faktur pembelian karena pembelian secara tunai. Tanggal tanggal 1 Februari 2023. Nah, karena ini juga baru berarti kita pilih satu-satu. Tosca. Ini harus sebanyak beli 35 meter, harganya 40.000. Nah, kalau tadi itu kan biaya standar. Nah, kita memberikan patokan biaya standar, tapi bisa jadi waktu kalian membeli bahan baku atau bahan penolong, bisa harga belinya itu menurun atau naik. Nah, nanti itu yang akan menjadikan adanya selisih. Oke, antara biaya standar dan biaya aktualnya. Jadi dimasukkan di gudang A ya. Oke, kemudian jahit toska sebanyak 20, harganya 15.000. Selanjutnya jahit putih, benang jahit putih sebanyak 20 gulung, harganya 15.000. Oke, kemudian benang jahit hitam 20 20 gulung seharga 15.000. Selanjutnya bordir logo sebanyak 30 pieces, harganya 2.000. Lanjut dakron, tuh, dakron sebanyak 100 kilo. Ya, kemudian harganya adalah 30.000. Ya, Oke, kemudian kain katun motif A 35 meter seharga 40.000. Terus motif B 5, harganya 40.000. Kemasan plastik, belinya 500 pieces, harganya 1.000. Terakhir
membeli kertas logo sebanyak 500 lembar, harganya Rp500. Oke, kita cek ulang. Oke, dari atas kain katun 35 meter 40.000, benang jahit 20, 15. Kebetulan sama semua ya. Kalau ketukar-tukar masih gampang karena sama-sama beli masing-masing benang jahit 20, harganya pun juga sama. Kemudian bordir logo 30 pieces 2.000, dakron 100 kilo 30 ribuan, kain katun motif A dan kain katun motif B 35 meter masing-masing, harganya 40.000. Dan yang terakhir kemasan plastik 500 pieces 1.000 per pieces, kertas logonya 500 lembar per 500 rupiah per lembar. Totalnya di sini 9.736.100 termasuk PPN. Oke, info kita isikan nomor fakturnya ini umum 072. Oke, selanjutnya tanggal pengirimannya sama, yaitu tanggal 1, bentar, tanggal 1 bulan 2 2023. Pengirimannya menggunakan mobil pickup. Oke, sudah kita proses pembayaran. Banknya UOB pada tanggal 1 bulan 2 2023. Hitung nilai pembayaran, kita lunasi semua dengan metode transfer. Oke, kok sudah disimpan. Nah, berarti kita sudah punya di gudang A, yaitu bahan baku dan bahan penolong. Nah, selanjutnya nomor 6 kita akan masukkan bill of material ini dari produk bed cover Star. Info tahapan ini untuk departemen. Oh, jadi ada tambahan yang tadi ya. Kalau ada, karena kita tadi centang tahapan. Sehingga waktu kita masukkan bill of material atau formula produksi ini, nanti akan ada tahapan. Oke, tapi nanti kita nggak pakai tahapan ya. Cuman saya ingin memberitahukan jika ada tahapan. Oke, kita selanjutnya dari standar biaya produksi sudah. Sekarang kita ke formula produksi. Jadi kita mau ngisi komposisinya. Untuk membuat satu bed cover satu bed cover star itu butuh apa aja. Oke, berarti ini, nah ini bed cover star, produk utamanya. Karena kan pas kita klik ini kok pokoknya bed cover star aja. Karena bed cover star waktu kita buat di produk barang dan jasa, itu kita centang di produksi. Makanya keluar bed cover star. Kalau nanti ada produk-produk yang lain, ya pokoknya kalau dia adalah barang jadi, yang dicentang adalah diproduksi. Kita mau bikin formula untuk berapa pieces atas bed cover star, yaitu 1 pieces. Jadi di tabel ini itu adalah formula untuk membuat 1 pieces bed cover star atau memproduksi 1 bed cover star. Oke, nah ini apa? Tambah. Hmm. Oh, ini maksudnya tambah itu kalau langsung setelah kita isi formula langsung ke tahapan produksi. Ini berarti langsung ke sini. Oke, ini di close. Nah, kita akan memasukkan pilih di sini. Tapi kita lihat dulu. Nah, ini kan banyak hal. Nah, jadi penting untuk kita baca ini apa? Ini tahapan. Nah, untuk rincian tahapan itu artinya yang tadi ada tahapan produksinya apa? Misalkan tadi ini ya, yaitu tahapan departemen pemotongan dulu, terus ke departemen penjahitan. Nah, itu adalah tahapan artinya, yaitu departemen ini. Saya berikan informasi tahapan itu untuk departemen bisa dinonaktifkan jika tidak menggunakan di pengaturan preferensi manufaktur. Ya, nanti kita nonaktifkan. Nah, setelah itu kita akan masukkan nama barang itu di rincian barang. Biasanya kayak gambar ini kan rincian barang ya. Nah, kalau sekarang ternyata namanya adalah bahan baku.
Sedangkan ini selalu adalah biaya. Kalau biasanya namanya bisa biaya lainnya. Di sini namanya biaya. Terus ini ada apa lagi? Produk lainnya. Ini kalau ada produk lainnya, kemudian yang terakhir ada info lainnya. Oke, berarti kita masukkannya di bahan baku. Oke, kita ambil semuanya ini ya. Kita masukkan ke sini. Berarti yang pertama adalah Tosca, kain katun Tosca. Kita butuh 2,5 meter. Ini harga standarnya 36.000. Tadi kan udah ngisi kita ke biaya standar. Terus benang jahit Tosca kita membutuhkan 0,05 gulung. 0,05 gulung. Kemudian benang jahit putih juga sama 0,05. Selanjutnya hitam, benang jahit hitam juga sama 0,05. Kemudian bordir logo satu pieces, dakron, ya, kan kita mau bikin satu bed cover star, jadi ya butuhnya ya cuman satu border logo. Dakron premium kita membutuhkan 0,75 kilo. Selanjutnya kain katun motif A. Ini kita untuk kain motif A-nya butuh 3 meter. Kemudian motif B butuhnya 1,75 meter. Selanjutnya plastiknya untuk kemasan butuh satu. Kemudian kertas logo butuh satu lembar. Biaya jahit. Nah, ini biaya jahitnya. Oh, mohon maaf. Untuk biayanya kan nggak di sini ya. Ini kan untuk bahan baku. Berarti untuk biaya-biayanya masuk ke biaya ini. Yang sini. Oke, ini adalah biaya jahit. Biaya jahit bed cover satu pieces. Kemudian biaya potong satu pieces juga. Biaya listrik. Oke. Biaya listrik produksi satu. Dan yang terakhir, perawatan. Biaya perawatan mesin satu. Ya, satu semua ya, sama ada 5. Oh, biaya ada 4. Ya, udah betul, 4 rincian biaya. Dan bahan bakunya di sini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, kalau sudah untuk memudahkan kita juga isi keterangannya yaitu formula satu pieces head cover star. Oke, udah simpan. Supaya tidak, kalau banyak tadi ya, biaya, sorry, kalau banyak barang jadinya atau barang diproduksi supaya memudahkan. Nah, kalau kita ke daftar kan jadi gampang lihatnya. Nih ya, keterangannya nanti kan ada, oh ini formula untuk bed cover star. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita ke nomor 7. Nomor 7 ini adalah buat rencana produksi dengan kuantitas bed cover star sebesar 10 pieces. Dimulai tanggal 2 Februari sampai tanggal 5. Oke, kita ke manufaktur, kemudian yang selanjutnya itu kita rencanakan. Namanya apa? Misalkan kita namakan bed cover star ya. Nah, nih. Nah, sebetulnya ini juga ada ambil, tapi kita kan nggak ada pesanan. Misalkan ada klien, kok klien, apa namanya, pelanggan. Nah, pelanggan itu ada yang memesan.
Nah, itu bisa juga kalau kita sudah memasukkan pesanan bed cover star kayak gitu. Nah, kita juga bisa ambil dari produk dari pesanan penjualan. Nanti kalian bisa buat seperti itu. Oke, kemudian karena kita nggak dari pesanan, maka silakan kita pilih, yaitu kita akan membuat apa bed cover star. Sebanyak berapa? 10. Mulainya kapan? Yaitu mulai tanggal 2 bulan 2 2023 sampai tanggal 5 tanggal selesai produksinya tanggal 5 Februari 2023. Nah, ini keterangannya 10 pieces bed cover. Nah, simpan seperti itu. Sudah kita simpan rencananya. Jadi kita rencanakan. Jadi tanggal 2 itu nanti harus sudah diproses, tanggal 5-nya harus sudah selesai. Progresnya ini masih nol ya, karena belum kita setting ke tahapan selanjutnya. Nah, di sini saya tambahkan rencana produksi bertujuan untuk merencanakan tanggal mulai produksi sampai dengan akhir produksi atau durasi waktu produksinya. Selanjutnya, buatlah perintah kerja. Nah, kita akan memerintahkan, yaitu di manufaktur. Selanjutnya ini, perintah kerja. Nah, ini tipenya adalah rencana produksi. Dari rencana produksi itu kan kita udah merencanakan. Nah, ini bed cover star sebanyak 10 ya kan tadi. Nanti akan diestimasi tanggal mulai tanggal 2 sampai akhirnya jadi di tanggal 5. Nah, kita mulai merintahkannya tanggal berapa? Oke, sesuai dengan nomor 8 ini buat perintah kerja pada tanggal 2 Februari. Kita perintahkan pada tanggal 2 Februari. Oke. Ini kita nggak perlu rencana tahapan, nah ini langsung otomatis keluar. Kemudian ini juga biayanya juga keluar. Ini penanggung jawabnya ini kita nggak bisa masukkan Danu ya, atau kita masukkan Ilham. Kenapa? Karena Danu sama Ilham itu kan kita centang dia adalah penjual ya atau salesman. Nah bisa saja ini penanggung jawab kalau kalian mau nambahin karyawan baru misalkan, yaitu namanya siapa gitu. Berarti jangan dicentang salesman supaya dia bisa menjadi karyawan di penanggung jawab atas proses produksi ini. Nah, untuk akun perintah kerjanya ini berarti apa? Kalau tadi kan dalam proses ya, sudah benar. Terus yang dalam proses, akun selisihnya nanti kalau ada selisih masuk di selisih nilai produksi. Oke, oke. Kalau sudah ini proses apa? Nah, kita kalau mesti ini kan sebenarnya nomor 9 ambil material dari gudang pada tanggal 2 Februari 2003 untuk 10 pieces. Nah, kalian bisa langsung disimpan. Nanti lanjutannya adalah manufaktur pengambilan bahan baku. Tapi kalau kalian udah baca proses selanjutnya ini misalkan nomor 9 ini udah kalian baca duluan, ya kalian bisa langsung proses pengambilan bahan baku. Bebas, kalian mau pilih yang mana? Disimpan dulu terus ke manufaktur pengambilan bahan baku atau langsung diproses pengambilan bahan baku. Oke, misalkan ini saya langsung proses ya, karena kita udah baca anggapannya kita udah baca nomor 9 ini. Yang selanjutnya, oh selanjutnya ini ternyata ambil material. Oke, kita langsung proses pengambilan bahan baku. Nah, jadi working process ini sama ya nanti. Ini adalah pengambilan bahan baku. Nah, ini. Oke, kita akan memproses untuk 10 pieces. Maka dibutuhkan dari formulanya itu dikalikan 10. Kayak contohnya ya paling mudah. Tadi kan body logo pastinya kan satu pieces bed cover tuh cuma butuh satu logo. Nah, kalau kita mau bikin 10 ya langsung dikalikan nanti. Jadi 10 pieces ini. Oke, kita setting tanggalnya tanggal 2 ya. Tanggal 2 Februari 2023. Oke, infonya juga bisa kita tuliskan bahan baku untuk 10 pieces bed cover. Bed cover star. Ya, udah simpan.
sudah nomor 9, sekarang kita ke nomor 10. Persiapkan bahan baku. Jadi kalau tadi itu masih ngambil. Ambil dari gudang. Bentar, ini nggak ada keterangannya kan ya? Mm. Kemudian kita ambil ini, ambil barang. Oh, ini ada ubah gudang. Kita ini kok kita cek dari gudang A ya. Jadi nggak ada yang diganti karena waktu tadi pas beli dimasukkan ke gudang A. Otomatis ngambilnya dari gudang A. Oke. Kemudian kita ke nomor 10, yaitu persiapkan bahan baku yang telah diambil dari gudang untuk menuju proses produksi pada tanggal 2 Februari 2023 untuk 10 pieces bed cover. Oke, setelah kita ambilkan barangnya itu dibawa ke proses produksinya. Maka kita langsung selanjutnya adalah persiapan bahan baku. Jadi ini nomor 10 ya, persiapan bahan baku. Pada tanggal 2 Februari, sorry, 2 Februari 2023. Kemudian ambil. Nah, kok nggak ada? Karena kita belum setting tanggalnya. Kita setting tanggal pengembalian, pengembalian, pengambilan bahan baku yang nomor 9 itu kan 2 Februari. Ya udah disetting tanggal 2 Februari 2023. Oke, ini keluar ya. Nih, bed cover start. Oke, lanjut. Untuk infonya bisa untuk dilihat, ditulis untuk bed cover start 10 pieces. Ya kalau udah simpan. Sudah, ini persiapan bahan baku berarti bahan bakunya ini sudah dimasukkan ke eh, proses produksinya. Nah, ini nggak ada jurnalnya ya untuk persiapan bahan baku. Nah, untuk yang tadi pengambilan bahan baku, apakah ada jurnalnya? Kita cek. Kita ke pengambilan bahan baku. Ini tadi kemudian ke ini. Nah, harusnya ada. Ini kan ada ya. Karena kita ambil berarti yang awalnya dia ada di persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong karena kita ambil untuk akan dilakukan ke proses atau barang dalam proses, maka persediaan barang dalam prosesnya bertambah 3.182.500 pada persediaan bahan baku berkurang 3.167.500 dan persediaan bahan penolong 15.000. Oke, seperti itu jurnalnya. Kemudian selanjutnya kita ke nomor 11 ya. Nomor 11 adalah proses produksi telah berlangsung dan bed cover sudah selesai diproduksi pada tanggal 5 Februari 2023 dan dimasukkan ke gudang B. Ya, kita ke manufaktur. Nah, tadi kan ada monitor ya. Mungkin kita monitor perintah kerja. Nah, ini monitor perintah kerja pada tanggal 2 Februari itu dalam prosesnya masih 30%, belum 100%. Kemudian misalkan kita mau lihat ini jadwal produksi di bulan Februari 2023. Nah, nah, ini ada jadwalnya. Jadi ini untuk rencananya, jadwal produksinya. Kemudian kita ingin melihat pemenuhan bahan baku gudang A ini 100% tersedia dari gudang A untuk bahan bakunya. Kalau gudang B harusnya nol ya. Oh, 100% juga. Oh iya, ini untuk bed cover starnya. Sama ya. Untuk bed cover starnya.
Pertama, untuk pembuatan bakunya. Oke, kemudian kita langsung saja kita mengerjakan nomor 11, berarti kita kan sudah menyelesaikan. Berarti kita ke ini, penyelesaian barang jadi. Nomor 11. Perintah kerjanya dari ini 10 hari ini. Nih, 10 pieces bed cover start. Nah, selesai tanggal berapa? Tanggal 5 Februari 2023. Kemudian ini tadi kita pakai yang ini ya. Udah selesai 100%, 10 piecesnya. Dimasukkan ke gudang apa? Yaitu gudang B. Nih, sesuai di soal. Gudang B. Lanjut, ini kita bisa tulis barang jadi 10 pieces. Kita simpan. Nah, kita akan lihat jurnalnya pada saat kita menyelesaikan proses barang dalam proses menjadi barang jadi. Jurnalnya apa? Yaitu ini, persediaan barang dalam proses pada persediaan barang dalam proses. Tuh, kenapa kok seperti ini? Oh, sebentar. Jadi namanya, oh, mohon maaf, ini salah baca kok. Makanya kok sama kan nggak mungkin. Berarti karena sudah jadi, maka dia menjadi persediaan barang dagang. Hmm, kalau sebenarnya nggak masalah ya persediaan barang dagang, tapi harusnya dia persediaan barang jadi ya. Berarti caranya kita cek dulu pembeli, maaf, persediaan barang dan jasa, kemudian ke bed cover star ini. Nah, akunnya juga harusnya diganti, ini kan, karena dia kalau sudah jadi persediaan akan masuk ke persediaan barang dagang. Nah, tapi kita kan membuat barang jadi kan ya. Ya. Nah, harusnya maksudnya persediaan barang jadi. Retur pembeliannya, oh ini nggak masalah kok retur pembeliannya, karena kan kita nggak beli bed cover, karena kita membuat. Jadi nanti dia sendiri masuk retur penjualan. Jadi cukup mengganti ke persediaan barang jadi. Oke, ini nggak bisa. Kolom akun persediaan tidak dapat diubah, sudah ada transaksi atau saldo awal. Iya. Oke, ini nggak bisa dirubah karena ada ini, barang jadinya sudah jadi kan. Maka kita hapus. Iya. Kemudian kita kembali ke persediaan barang dan jasa, ke daftar, kemudian ke bed cover star, kemudian ke akun. Nah, ini di close, kita ganti ke persediaan barang jadi. Udah simpan. Nah, sudah berhasil. Maka kita kembali ke penyelesaian barang jadi untuk membuat lagi yang tadi nomor 11. Oke, berarti ini, ini 10 pieces pada tanggal 5 Februari 2023. Oke, keterangannya 10 pieces bed cover. Nah, atau tadi ya barang jadi juga boleh. Nah, ini kita ke ini rincian barang kita pilih ini 10 pieces. Dimasukkan ke gudang B. Udah lanjut. Kemudian kita simpan. Nah, kita lihat lagi ke daftar 5 Februari 2023. Lihat jurnalnya. Harusnya persediaan barang jadi pada barang dalam proses ini. Persediaan barang jadi pada persediaan barang dalam proses. Oke, sudah betul. Kemudian kita akan ke nomor 12, yaitu perusahaan menjual pada tanggal 6 Februari 2023 kepada PT Timur Utara, yaitu bed cover star 10 pieces untuk nomor faktur INVP 088 sebesar 550.000 per pieces. Pembayaran menggunakan transfer UOB IDR. Penjualnya adalah Danu.
Oke, berarti kita akan jual bed cover yang sudah kita produksi tadi itu ke PT Timur Utara. Oke, karena penjualan secara tunai, maka faktur penjualan yaitu PT Timur, kok Timur pada tanggal 6, 6 Februari 2023. Pilih yaitu bed cover start. Ini sebanyak 10, harganya 550, ada PPN-nya, gudangnya. Nah, gudang A kan 0, karena kan waktu udah jadi, kita masukkan di gudang B. Oke, nah stoknya ada 10, penjualnya adalah Dan. Oke, kemarin kan yang dapat komisi kan Ilham. Nah, supaya sama sekarang yang Februari saya buat penjualnya Dan. Oke, lanjut. Terus kita isikan info lainnya yaitu ini ya, tanggal pengiriman yaitu tanggal 6 bulan Februari 2023. Pengirimannya ada nggak keterangannya? Ada. Kemudian biayanya juga nggak ada. Ini apa? Pembayaran melalui Smart Link Text. Oke. Oke, kalau sudah kita proses pembayaran. Oke, menggunakan UOB IDR, nilai pembayarannya kita klik, hitung nilai pembayaran yaitu 6.105 pada tanggal, jangan lupa diganti tanggal 6 Februari 2023. Kemudian infonya, metode bayarnya adalah transfer. Oke, kalau sudah disimpan. Oke, sudah. Jurnalnya apa? Nih, yang tanggal 6. Oke, kita lihat jurnalnya. Jurnalnya adalah, kalau penerimaan penjualan jelas ya, hanya berhubungan dengan uangnya sehingga piutangnya berkurang dan kita terima uang dimasukkan di UOB IDR 6.105. Kemudian di faktur penjualannya kita lihat jurnalnya pada tanggal 6 Februari lunas. Jurnalnya adalah ini, ini jurnalnya. Piutangnya 6.105 nanti dilunasi yang tadi itu. Terus PPN keluaran 605 kredit dan penjualan 5.500. Kemudian ada beban pokok penjualan, ini sama ya tadi, seperti persediaan barang jadi pada persediaan barang dalam proses, yaitu 3.736. Nah ini, maka persediaan barang jadinya berkurang. Oke, sekarang kita ke jam tuh 28 Februari. Nah, berarti kalian harus membuat transaksi, 6 transaksi itu setelah tanggal 6 dan sebelum tanggal 28. Oke, kemudian pada tanggal 28 Februari dilakukan pembayaran biaya secara tunai sebesar ini. Nah, kita akan melakukan pembayaran. Berarti ke kas dan bank pembayaran. Banknya adalah, ini nggak ada keterangan ya, kita pakai UOB. Bayarnya pakai UOB pada tanggal 28 Februari 2023. Pilih. Yang pertama jahit sebesar 600.000. Kemudian biaya potong kain sebesar 200.000. Kemudian biaya listrik pabrik ya yang dipakai sebesar 100.000. Kemudian yang terakhir biaya perawatan mesin produksi sebesar 50.000.
Ya lanjut, ini. Maka totalnya adalah 950.000. Kalau sudah kita bisa tuliskan di sini catatan pembayaran biaya produksi. Simpan. Nah, kemudian kita akan melakukan alokasi biaya produksi. Oke, berarti manufaktur, alokasi biaya produksi. Jadi tadi kita bayarkan. Nah, tadi kan kalau kalian lihat jurnalnya, jurnal itu masih tentang persediaan-persediaannya kan, belum tentang alokasi biaya dari BTKL dan BOP. Nah, setelah kita bayarkan, kita akan mengalokasikan apakah semua yang kita bayarkan ini total 950.000 itu untuk biaya produksi selama bulan Februari. Nah, berarti kan ini diganti bulan Februari 2023. Kita ambil. Nah, ini. Nah, kita akan pakai semuanya ya. Kemudian, di sini ada catatan, alokasi biaya listrik pabrik hanya 40% dari total biaya listrik yang dibayarkan. Nah, kita cari ini dibesarkan ya, biaya listriknya diklik. Ini alokasinya berapa persen? Yaitu 40%. Oke, lanjut. Jadi total alokasi dari 950 yang kita bayarkan itu untuk biaya produksi 10 pieces bed cover Star itu hanya 890.000. Nah, kita kasih catatan biaya alokasi 10 pieces bed cover Star. Oke, kok udah simpan. Oke, rincian perintah harus diisi. Yang mana ini? Oh, ini. Rincian perintah kerja kita ambil. Nah, yang ini. Jadi artinya kan tadi saya menuliskan catatan alokasi biaya untuk 10 pieces yaitu BTK dan BOP. Tapi dari yang mana? Dari 10 pieces itu yang mana? Nah, yaitu yang perintah kerja yang ini. Kenapa ada seperti itu? Nah, dikarenakan kalau ada perintah kerja atau proses produksi yang lebih dari satu. Nanti artinya ini tuh alokasi dari biaya BTKA dan BOP dari proses produksi yang mana, kayak gitu. Udah lanjut, karena kita cuma ada satu. Oke, kita simpan. Oke, sudah selesai untuk proses manufakturnya. Sehingga kita tinggal ke proses akhir bulan. Nah, ini saya contohkan ya proses akhir bulan karena berhubungan dengan varian. Ini proses akhir bulan. Nanti proses akhir bulannya bisa kalian lakukan setelah selesai semua transaksi. Oke, ini tahun 2023. Ini dianggap sama saja kalau udah simpan. Selanjutnya kita pilih bulan Februari. Kemudian kita lihat ini jurnal pabrikasi ini yang saya bilang tadi. Jadi untuk proses manufaktur, proses akhir bulannya ada tiga, jurnal unrealized, jurnal penyusutan, dan jurnal pabrikasi. Kita lihat apakah ada varian. Nah ini ada variannya ya, yaitu ada selisih nilai produksi sebesar 336.500. Ini karena apa? Karena perbedaan antara standar biaya produksi dengan aktualnya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari soal, itu juga bisa. Kan waktu kita bikin biaya standarnya, itu untuk kain katun Tosca itu 36.000 kan standarnya. Tapi ternyata waktu beli itu biaya kain katun Toskanya itu jadi 40.000. Nah, itu yang menjadi bisa selisih. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian ingin tahu selisihnya lebih lanjut, bisa ke buku besar histori akun. Kemudian dicari, berarti tadi kan tentang proses ya. Ini persediaan barang dalam proses pada tanggal 1 Februari 2023 sampai tanggal 28 Februari 2023. Nah, ini terjadinya adanya selisih. Jadi yang warna hitam ini itu adalah
biaya ini ya, biaya aktual. Sedangkan yang ini 3.736 ini adalah biaya produksi. Oh, terbalik ya. Kita lihat, kita klik. Ini adalah pengambilan bahan baku. Mm-mm. Kemudian untuk yang penyelesaian barang jadi, ini pada saat proses akhir. Ya, jadi itu selisihnya, maka ada selisih antara biaya standar dan biaya aktual. Jadi standarnya itu lebih kecil yang hitam ini dibandingkan biaya aktualnya atau biaya realnya ya. Sehingga ada selisih sebesar 336.500. Kemudian kita juga bisa melihat daftar akun. Kok daftar akun? Daftar laporan. Oke, daftar laporan, daftar laporan. Nah, di sini ada manufaktur ini. Nah, ini ada banyak hal yang ingin kalian bisa lihat untuk dipelajari silahkan. Misalkan tadi kita mau lihat daftar HPP-nya ya. Ini harga pokok produksinya. Bulan Februari 2020. Oke, ini harga pokok produksinya 3.736. Ini persediaan awalnya kosong, ditambah pembeliannya 8.910, dikurangi persediaan akhir. Kemudian ini untuk biaya overheadnya, totalnya 890 ya. Total biaya manufakturnya adalah 4.072.500. Nah, ini ada varian. Kalau ini negatif berarti dia unfavorable atau tidak menguntungkan. Kenapa? Ya karena aktualnya lebih tinggi dibandingkan biaya standarnya. Jadi apa yang kita standarkan itu pasti lebih kecil sehingga dia unfavorable atau tidak menguntungkan. Itu silakan kalian buat 6 transaksi setelah kalian menyelesaikan ini. Nah, untuk proses akhir bulannya bisa kalian misalkan untuk ngecek ini tadi sudah selesai, misalnya udah betul, ya udah nanti dihapus dulu karena kalau kalian memasukkan 6 transaksi untuk tugasnya, tapi udah dibuat proses akhir bulan kan nggak bisa. Nanti tinggal kalian hapus aja. Nih. Oke, terima kasih, selamat belajar. Semoga eh, bisa dipahami video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.